Halo semuanya, dalam video ini saya mau berbagi cerita tentang perjalanan hidup saya dari masa kecil hingga sekarang sebagai seorang mahasiswa dan impian saya di masa depan sebagai seorang public figure. Nah, saya akan mengaitkan peran diri saya dengan konsep-konsep sosiologi seperti stratifikasi sosial, norma sosial, mobilitas, dan institusi sosial. Nah, mulai dari masa kecil dulu nih teman-teman. Jadi sejak kecil itu saya tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana, yang selalu menekankan pentingnya kerja keras dan rasa hormat terhadap orang lain. Keluarga saya juga adalah agen sosialisasi primer yang membentuk pemahaman awal saya tentang norma sosial. Contohnya nih, saya diajarkan untuk selalu sopan kepada tetangga dan membantu mereka saat ada acara desa. Nah, hal ini itu mencerminkan pentingnya institusi sosial seperti keluarga dalam menanamkan nilai-nilai dasar. Nah, juga di sekolah, saya mulai mengenal stratifikasi sosial. Saya menyadari bahwa teman-teman yang ada di sekolah itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang lebih kaya atau ada dari keluarga yang berpengaruh gitu. Tapi guru itu selalu mengajarkan bahwa semua orang memiliki hal yang sama untuk bermimpi besar, terlepas dari posisi sosial mereka. Tentunya ini menjadi motivasi untuk saya agar tidak merasa rendah diri dan bisa terus belajar dan berkembang. Dan untuk saat ini saya sebagai seorang mahasiswa, saya berperan aktif dalam masyarakat. Saya terlibat dalam berbagai organisasi kampus termasuk komunitas yang fokus pada pemberdayaan anak muda. Nah, melalui kegiatan ini saya belajar tentang dominasi sosial, di mana kelompok tertentu itu memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, saya bekerja sama dengan pimpinan komunitas. Nah, di situ saya melihat bagaimana pengaruh mereka membantu mempercepat implementasi program organisasi tersebut. Juga budaya memainkan peran penting dalam aktivitas saya. Nah, jadi ketika saya mengikuti program pengabdian masyarakat, saya harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat dengan masyarakat sekitar, dengan masyarakat setempat, agar pesan yang ingin saya sampaikan itu lebih diterima oleh masyarakat. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana budaya itu dapat menjadi jembatan yang bisa mempererat hubungan sosial. Selain itu juga saya menghadapi konflik sosial seperti perbedaan pendapat dalam satu tim atau bahkan dengan masyarakat. Namun saya belajar bahwa konflik itu tidak selamanya buruk, tidak selalu buruk, tidak semuanya itu buruk. Justru konflik yang dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, jadi di sini itu norma sosial dan institusi seperti kampus dapat membantu saya memahami cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Setelah saya menceritakan tentang kehidupan masa kecil saya hingga saat ini, yaitu sebagai seorang mahasiswa, saya juga memiliki impian di masa depan. Nah, di masa depan itu saya memiliki impian untuk menjadi seorang public figure nih teman-teman, yang mana bukan hanya dikenal oleh masyarakat luas, tapi juga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, saya ingin menggunakan platform saya itu untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial yang ada. Misalnya seperti pendidikan, kesetaraan, dan kesehatan mental. Jadi dalam hal ini saya berharap dapat memanfaatkan mobilitas sosial untuk naik ke posisi yang memungkinkan saya untuk membawa perubahan lebih besar di masyarakat. Nah, sebagai seorang public figure, saya ingin memperkuat peran saya dalam institusi sosial dengan cara berkolaborasi bersama organisasi lokal maupun internasional. Nah, saya juga punya cita-cita untuk mendirikan sebuah yayasan yang mana fokusnya itu pada pemberdayaan generasi muda nih teman-teman. Jadi generasi mudanya ini terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang layak, saya berharap dapat membantu mereka untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Nah, selain itu juga saya ingin menjadi role model yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi. Melalui kampanye di media sosial dan kegiatan publik, saya berkomitmen untuk terus mendukung budaya yang menghargai keberagaman. Saya juga percaya bahwa perubahan sosial ini, perubahan yang signifikan maksudnya ya, hanya dapat terjadi apabila kita bersama-sama itu menghormati perbedaan dan bekerja untuk tujuan yang sama. Dengan memahami konsep-konsep sosiologi seperti stratifikasi sosial, dominasi sosial, terus konflik, mobilitas, dan yang lainnya, saya ingin memastikan bahwa peran saya sebagai public figure itu benar-benar memberikan dampak yang positif dan nyata. Saya percaya bahwa melalui kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi, saya dapat menjadi bagian dari perubahan besar yang membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, jadi teman-teman perlu digarisbawahi dari apa yang saya ceritakan bahwa perjalanan hidup saya dari masa kecil hingga sekarang ini
Dan impian saya yang ada di masa depan itu semuanya menunjukkan bagaimana individu di masyarakat saling berkaitan. Nah, dengan memahami konsep-konsep sosiologi, saya berharap dapat terus berkontribusi bagi masyarakat dan tentunya bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berperan aktif dalam masyarakat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!